Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marlina Matutu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banggai Kepulauan dari SD Negeri Tobing. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya, Ibu Fianlia Wiwit Aprilia. Beliau merupakan guru kelas 5 SD Negeri Tobing. Assalamualaikum Ibu Wiwit. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu, sebelum saya nanti melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas nanti. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi di kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu. Nah, kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas agar bisa lebih siap, lebih percaya diri, agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada peserta didik. Begitu ya Bu Yudin ya. Nah, kemudian di percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran Ibu. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kalau itu berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat itu, pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video. Jadi siswa itu mampu menganalisis hubungan terkait kecepatan, jarak, dan juga waktu dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan kelompok Bu. Jadi murid dapat menguraikan cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu. Kemudian mengenai area pengembangan nih Bu, bagaimana dengan area yang pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin dilakukan observasi? Untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu yang pertama pada pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan yaitu siswa mampu menganalisis terkait kecepatan, jarak, dan juga waktu, serta mampu menghitung kecepatan, jarak, dan juga waktu dalam melakukan pemecahan masalah, serta ketepatan dalam perhitungan. Baik Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu ada dua aspek ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, jadi untuk strategi itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan profil belajar siswa, dan untuk pembelajaran saya menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian serta metode yang saya gunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke Bu, berarti rencananya Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan saintifik, dan menggunakan metode penugasan, diskusi kelompok, dan tanya jawab ya Bu. Iya Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu apa? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan video yang berkenan dengan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Kemudian artikel, dan juga menggunakan segitiga ajaib untuk memudahkan anak dalam menentukan rumus, kecepatan, jarak, dan juga waktu, serta lembar kerja peserta didik. Oke baik Bu, jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Kemudian misalnya hari apa, kemudian jam keberapa Bu? Ya, kebetulan jadwal matematika itu di kelas 5 itu pada hari Selasa Ibu, jam pertama dan kedua. Baik Bu, berarti nanti di hari Selasa pada jam pertama dan yang kedua ya Bu, di kelas 5 ya Bu ya. Berarti saya akan datang di kelas 5 Ibu untuk melakukan observasi kelas. Kemudian
kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Boleh? Iya, boleh Bu. Oke, jadi setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan kembali Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Tapi dalam percakapan pasca observasi nanti Bu akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Boleh? Boleh Bu. Oke, makasih Bu. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya baik Bu, jadi dari percakapan kita ini Bu, saya jadi bisa mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian baik dari media yang akan saya lakukan nanti, kemudian strategi dan metode apa yang akan saya gunakan juga, kemudian saya akan mulai mempersiapkan itu Bu. Oke, baik Bu. Nah, jadi terima kasih atas waktunya Ibu Wiwit ya. Kemudian terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya untuk percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu ya, di jam pertama dan yang kedua. Oke, sip Bu. Oke, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit. Sama-sama Bu. Wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik dan sehat. Ya. Jadi pagi hari ini sekarang Ibu mau tanya dulu siapa yang sekolahnya naik motor? Angkat tangan. Nah, yang kalau jalan kaki? Kalau antara jalan kaki dan naik motor siapa yang duluan sampai? Yang baik? Motor. Kenapa yang naik motor duluan sampai? Karena apa? Karena waktu yang digunakan kalau naik motor itu lebih cepat. Ya. Kalau yang jalan kaki kenapa lambat? Karena kalau jalan kaki kenapa? Langkah kakinya juga itu lambat, tidak secepat dengan yang naik motor. Jadi hari ini itu pembelajaran hari ini itu tentang apa coba? Siapa yang tahu? Karena tadi kan ada penjelasannya tahu naik motor ke jalan kaki. Jadi yaitu tentang pertama jalan, kemudian yang kedua kecepatan, dan yang ketiga waktu. Nah, kemudian ya, kan tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana yang bisa sampai antara yang naik motor dan jalan kaki. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati video nanti yang akan ditampilkan, kemudian kita bisa menganalisis antara hubungan antara kecepatan, jarak dan juga waktu. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi kelompok. Jadi kita akan sama-sama berdiskusi untuk membahas antara kecepatan, jarak dan juga waktu. Jadi apakah kecepatan dan jarak dan juga waktu itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Bermanfaat atau tidak? Jadi kecepatan, jarak dan juga waktu itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan kecepatan, jarak dan juga waktu itu kita bisa dapat mengetahui tentang jarak dan juga waktu yang kita butuhkan dalam keseharian. Atau kalau misalnya Indah pergi bermain di rumahnya di pantai, Indah membutuhkan waktu berapa menit untuk sampai di pinggir, begitu ya? Nah, jadi setelah belajar itu kita sama-sama dulu bisa
perhatikan baik-baik karena sebentar kita akan membahasnya setelah Ibu membagi kelompoknya. Perhatikan ya dengan seksama, pahami baik-baik. Ya, jadi dari video yang sudah ditonton tadi dan sudah diamati, apa yang kalian lihat dari video ini? Ada apa saja di dalamnya? Ya, larvanya sudah jelas ya. Maksudnya ibu yang berhubungan dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, ada apa saja dalam sini tadi? Ada kecepatannya ya, jarak yang ditempuh oleh si larva waktu melakukan balapan. Yang kemudian ada waktu dan juga jarak. Jadi ada larva yang maju itu tadi, kira-kira dengan larva yang lambat siapa yang duluan sampai? Ya, karena di situ ada kecepatan yang dibawa oleh si larva. Kemudian yang jelas yang lebih cepat sampai siapa punya? Larva yang laju, yang warna kuning karena kendaraannya juga itu laju sekali. Boleh? Nah, selanjutnya ibu mau bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi yang ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sebelumnya, stop. Ya, jadi sebelum nanti ibu bagikan lembar kerjanya, ibu mau memberikan contoh menggunakan kertas ini ya. Apa coba ini namanya? Kertas apa? Segitiga ajaib. Jadi bagaimana caranya untuk dapat menghitung jarak, kecepatan dan juga waktu? Yang pertama, kalau untuk mau menghitung jarak, yang dihitung adalah kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, begitu pun kalau mau mencari waktu, apa yang dihitung? Jarak dibagi waktu. Ya, jadi ibu akan membagikan lembar kerja kalian dengan artikelnya ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ya, jadi sebelum mengerjakan dibaca dahulu artikelnya ya supaya bisa dipahami. Nanti setelah artikelnya dibaca baru dikerjakan di sini. Iya, kelompok 1 kemudian nama anggota. Iya. Ya, silakan dikerjakan tapi baca dulu artikelnya ya.
cepat suatu kecepatan, maka waktu dibutuhkan semakin sedikit. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka yang diperlukan waktu semakin banyak. Jarak sekarang 44 km, waktu 2 jam, maka kecepatan 72 km per jam. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi tadi kan kita sama-sama sudah nonton video ya. Kemudian setelah itu kita juga sudah diskusi kelompok, kita sudah dengar masing-masing jawaban dari lembar kerja tadi yang Ibu kasih. Kemudian sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Nah, coba Mariana. Ya, jadi semakin kita laju, maka semakin cepat sampai. Kemudian siapa lagi? Indah, ya silakan Indah. Ya, kemudian yang kedua, semakin jauh perjalanan kita, maka waktu yang diperlukan semakin banyak. Siapa lagi? Nah, silakan Fauzi. Bisa menggunakan segitiga ajaib. Ya, jadi untuk menjauhi kecepatan jarak dan juga waktu, kita bisa menggunakan segitiga ajaib yang tadi Ibu kasih contoh. Ya, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang atau tidak? Ya, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi Ibu akan memberikan tugas ya, tugas untuk setiap orang yang bisa dikerjakan di rumah, yaitu tentang ringkasan materi, tentang kecepatan, jarak dan juga waktu. Sesuai dengan minatnya masing-masing, bisa menggunakan apa tadi yang bilang, video, audio ataupun foto, bisa juga lewat tulisan. Pokoknya sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Boleh? Ya, jadi sebelum Ibu akhiri lagi untuk materi minggu depan itu tentang bangun ruang ya. Jadi bisa di rumah sudah cari-cari tentang bangun ruang itu tentang apa-apa saja. Jadi sebelum Ibu akhiri, semua boleh berdoa selesai belajar. Silakan. Berjumpa kembali dengan saya Martina Matutu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banggai Kepulauan di percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh rekan guru saya Ibu Fianlia Lili Aprila sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik.
Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan jalannya observasi di kelas yang Ibu lakukan. Tujuannya Bu untuk mengevaluasi sejauh mana proses perkembangan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Bu ya? Baik Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu Wiwit, bagaimana nih perasaan Ibu terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan? Ya Bu, karena ini pertama kali saya pembelajaran yang saya lakukan di observasi kemarin itu awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan baik. Baik Bu, jadi alhamdulillah ya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana nih Bu? Bisa Ibu ceritakan kembali untuk area pengembangan yang Ibu lakukan Bu di dalam kelas, baik itu langkah-langkah, mungkin tahapan-tahapan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, area pengembangannya yaitu dari pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat menganalisis hubungan antara kecepatan, jarak, dan juga waktu. Dan dapat menentukan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Sedangkan untuk keterampilannya siswa itu menulis rangkuman, kemudian untuk tahapan yang selanjutnya tentunya saya pertama membuat video yang mengambil dari perangkat pembelajaran, kemudian menyediakan media pembelajaran seperti video dan juga artikel. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya itu di mana ada kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Oke, baik Bu Wiwit. Berarti area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, untuk kedua area pengembangan yang Ibu katakan tadi, apakah sudah berhasil Bu dilakukan di dalam kelas atau bagaimana? Menurut saya Ibu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik di area pengembangan, baik di area pengembangan maupun di keterampilannya. Tetapi masih ada kekurangan. Oh, baik Bu. Berarti area pengembangan baik pengetahuan maupun keterampilan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Namun masih ada kekurangan seperti itu ya Bu Wiwit. Jadi menurut Ibu nih, kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran? Ya Bu, baik. Jadi kendala yang saya hadapi yaitu masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran baik individu maupun kegiatan kelompok. Oke, baik Bu. Berarti masih ada siswa yang kurang terlihat aktif Bu ya, maupun kurang terlibat dalam kegiatan kelompok seperti itu ya Bu ya. Iya Bu ya. Ya, jadi menurut Ibu nih, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya apa kira-kira yang menyebabkan sehingga siswa itu kurang terlibat atau kurang aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan kelompok? Iya Bu. Mungkin dari pembagian kelompok ya Bu. Saya belum mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar dari siswa. Mungkin ke depannya saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian baik itu dari kinestetik, visual, dan auditori. Oke, baik Bu. Berarti itu rencana ke depannya Ibu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, apakah yang nanti masuk visual, auditori, atau kinestetik seperti itu ya Bu ya. Agar siswa bisa lebih termotivasi dalam belajar dan bisa aktif dalam diskusi kelompok ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Jadi saya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi ya Bu ya, dan sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, baik Bu. Jadi saya penasaran Ibu untuk menunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Apakah rencana yang Ibu katakan tadi bisa terrealisasi dengan baik atau tidak? Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan yang seperti yang Ibu rencanakan tadi? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya Bu. Oke, baik. Berarti secepatnya ya Bu. Mungkin di pembelajaran yang selanjutnya ya Bu ya. Oke, baik ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan, perubahan-perubahan yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Oke, baik Bu Wiwit. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa membuat siswa lebih termotivasi lagi dalam belajarnya, bisa terrealisasi dengan baik seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilakukan dari kegiatan percakapan pra-observasi.
observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wiwit, Bu, sudah mau bincang-bincang dengan saya, sudah mau bersedia juga untuk dilakukan observasi di dalam kelas. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.